Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri dari Kemusu. Kemusu? Ya. Oh ya. Kesini rombongan satu travel, Pak. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan, maaf saya di lantai bawah depan jimat. Yang ingin saya tanyakan, di kampung kami ada perbaikan musola atau masjid, itu barang-barangnya dilelang. Bolehkah dipakai atau dibeli masyarakat atau digunakan masyarakat itu? Barang-barangnya apa saja misalnya? Ya contoh namanya pintu, Pak kusen gitu. Masalahnya begini Pak, ada seorang ya dikatakan iyalah, dikatakan katanya nggak boleh. Padahal kalau tidak dipakai itu termasuk ngibadir. Biar sampai bosok katanya, biar di lingkungan masjid atau musola itu. Apa wujudnya apa tadi? Kusen, apa genteng, apa pintu gitu loh Pak. Oh, jadi biar dimakan rayap gitu ya? Ya, Pak itu dilelang kan dibayar. Saya kan gitu, kan dipakai nggak cuma-cuma gitu loh. Katanya nggak boleh gitu. Terus yang kedua, mandi jinabat, mandi pakai air di ember, menurut Islam itu boleh nggak Pak? Masalahnya yaitu tadi, ada yang mengatakan katanya tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya bekerja di Semarang namanya. Di situ saya atau bekerja itu tidak pulang Pak, pulangnya juga ke proyek. Ada apa itu? Kalau sholat saya jamak itu boleh nggak Pak? Demikian atas tausiahnya saya ucapkan. Rumahnya mana? Ya? Rumahnya mana? Saya merantau ke Semarang. Bekerja. Nggak, rumahnya di mana? Rumahnya di Kemusu, Boyolali. Oh ya. Nah di situ saya kalau sholat saya jamak itu atau kosor itu boleh atau enggak gitu Pak? Ya. Terus yang seterusnya yaitu kalau saya sholat sunat habis Jumatan, kalau 2 rakaat kan 2 rakaat di rumah, kalau dikerjakan di masjid 2 rakaat. Tetapi kalau saya pulang, kalau di masjid 4 rakaat. Ya 4 rakaat. Kalau di rumah dikerjakan 2 rakaat. Ya. Tetapi saya pulangnya kan di proyek tadi. Apakah saya mengerjakan 2 rakaat Pak? Demikian atas tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barang musola, karena musola akan dibangun sehingga banyak, misalnya ada kusen, genteng yang akan diganti, yang baru, semua dilelang untuk dibeli kemudian diganti dengan barang lain. Boleh apa tidak? Boleh. Nah kalau kusen itu tidak pakai, tidak bisa digunakan, terus diumpulkan itu jadi apa? Mubadir kan nanti malah. Boleh dipakai, boleh, ya itu, apalagi dilelang tadi, berarti kan dijual, diganti duit, nah duitnya untuk membeli kusen yang diganti tadi, mungkin akan diganti yang baru atau digunakan untuk kepentingan masjid yang dibangun itu boleh, tidak ada larangannya, boleh. Nah bekas masjid kok dipakai, nah iya bekas masjid dipakai, surah kanggo. Terus diganti, malah diganti anyar untuk diganti uang biar untuk beli yang baru yang lagi apa. Boleh itu, tidak ada larangan. Mandi jinabat dengan menggunakan air yang di ember. Ya, kalau memang di ember itu ada airnya boleh. Kalau mandi kok ya. Ya. Kalau mandi ya dengan menggunakan ember tanpa air nggak boleh. Ya, kalau dengan air bisa. Ya, nah kalau tidak boleh mandi dengan air yang ada di ember, ditaruh di mana airnya? Kudu dikolah begitu, pakai ember boleh. Kemudian embernya gede ya, boleh. Asal itu cukup untuk mandi bisa.
Mandi air di ember, wudhu air di ember boleh. Ya, jadi masalah agama itu boleh, tidak boleh itu harus dasar ada. Ya, itu wudhu menggunakan air itu wajar kan? Mesti harus menggunakan air. Mandi menggunakan air. Lah sekarang tempat air itu apa kolam, apa itu ember atau jeding apa yang besar itu boleh aja asal untuk airnya memang bisa untuk mandi boleh itu. Tidak ada larangannya. Sudah, yang ketiga selama bekerja orang musuh kerja di Semarang terus sholatnya di jamak boleh apa tidak? Boleh, tidak hanya di jamak ditambah di kosor boleh, itu karena musafir. Ya, musafir itu boleh mengkosor dan menjamak sholat. Seperti bapak ini dari Kemusu ke sini nih, ya jauh kan? Nah, nanti sholat duhur misalnya selesai pengajian nanti sholat duhur sekaligus mau dijamak sholatnya dengan asar boleh. Sholat duhur dulu, selesai duhur terus sholat lagi sholat asar boleh. Hingga sholat asar waktunya sholat asar ditarik ke waktu duhur, namanya dijamak takdim, jamak yang didahulukan, diawalkan. Ya, nah, itu boleh. Sehingga menjamak, mengkosor orang musafir boleh. Memang ada tuntunannya gitu loh, bukan boleh saya yang membolehkan, ada tuntunannya. Kemudian ketika ya, sholat di Semarang atau sholat kami bekerja, nanti setelah sholat Jumat biasanya kalau menurut tuntunan kan sholat sunnah ba'da Jumat itu kalau dikerjakan di masjid berapa rakaat? 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Kalau dikerjakan di rumah 2 salam. Lah sekarang tidak pulang ke rumah tapi pulangnya ke proyek. Nah, sholatnya berapa? Nah, 2 ya di mulanya proyek. Lah, tidak ada tuh sholat di proyek. Yang adanya di rumah dan di masjid. Nah, gitu ya. Nah, kalau kamu berangkatnya dari proyek memang kamu bekerja, nanti pulangnya kan ya ke proyek tuh. Nah, sehingga tidak dikerjakan sholat ba'dal Jumat tadi tidak dikerjakan di masjid. Maka kalau mau sholat 2 rakaat. Yang 4 rakaat itu kalau dikerjakan di masjid di mana kamu tempat sholat tadi.